pada saat mempersiapkan disertasi itu sampai panas dingin. Karena dari setengah 8 malam sampai jam setengah 4 pagi itu saya kerjakan sendiri. Talk to what? Talk to Mim. Hai Sobat Media, kembali lagi di Talk to What? Talk to Mim. Podcast di sini kita akan tempat membahas untuk berdiskusi serta menggali informasi seputar kampus. Nah, hari ini podcastnya spesial banget nih, Santa. Kira-kira spesialnya karena apa sih, Rin? Yang pastinya karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial. Nah, hari ini kamu tau gak sih bintang tamunya siapa? Siapa sih kira-kira? Kayaknya sih gak cuma aku atau kamu doang ya sih yang tahu. Pasti sih. Pastinya seluruh mahasiswa atau mahasiswi Unipid tahu banget nih. Boleh langsung dikenalin oleh Santa? Boleh dong. Nah, jadi tamu spesial dan istimewa podcast Mim pada hari ini yaitu Profesor Francisca Sestri MM selaku Rektor Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Pastinya terima kasih Prof. Sestri sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Mim pada kali ini. Oh ya, fun fact, ternyata Prof. Sestri ini baru pertama kali podcast di kampus Unipid. Dan podcastnya pertama kali di Mim lagi. Istimewa banget. Oke, podcast kali ini kenapa sih datengin Prof. Sestri? Pastinya kita akan membahas seputar karir beliau menjalani sebagai rektor di Unipi. Kita juga akan membahas visi misi beliau selama menjabat sebagai rektor. Dan juga pasti kita akan flashback dikit ya terhadap kehidupan beliau sebelum menjabat sebagai rektor. Oke, Prof. Sestri. Sebelumnya aku nih pastinya kepo dulu ya. Flashback sebentar sebelum kita bahas ke Prof. Sestri. Oke. Selama SMA nih, pasti kan ada mahasiswa nih yang kadang melenceng dari jurusan SMA ke kuliah. Untuk Prof. Sestri sendiri nih, jurusan SMA ke kuliah nih selinear nggak sih, Prof? Ya, terima kasih untuk adik-adik dari Mim ya. Waktunya kok ngerti ya isi hatiku. Ternyata saya tuh mau launching buku tentang autobiografiku kok pertanyaannya sama gitu. Kurang spesial apalagi nggak tuh? Jadi gini ya, saya itu SMA-nya dari SMA Negeri 1 di Solo ya, di Surakarta. Kemudian saya meneruskan ke Universitas 11 Maret. Ya, di negeri juga ya. Saya ngambil jurusan S1-nya itu ekonomi. Dulu namanya bukan ekonomi bisnis tapi ilmu ekonomi ya. Kemudian mengambil waktu itu ekonomi perusahaan. Jadi itu linear dengan yang saat sekarang ini saya ambil sampai S2, S3-nya tetap linear. Jadi memang udah selinear gitu ya Bu dari awal gitu. Dari awal itu di ekonomi bisnis ya. Nah, tadi kan ternyata beliau Prof. Sestri ini selinear ya dari S1 sampai bahkan S3-nya. Nah, pastinya kan beliau Prof. Sestri ini udah ngejalanin pendidikan dari S1 sampai S3 kan udah lama banget nih. Nah, selama menjalani pendidikan ini ada nggak sih Prof yang buat Prof ini berkesan buat selama berkuliah nih?
terima kasih. Jadi untuk cerita flashback dulu ya, itu yang sangat terkesan itu ketika karena kan saya ini ya sebelum menjadi rektor ini kan memang profesional di PT Mustika Ratu. Baik, Nah, keren ya, banget ya. jadi kerja di Mustika Ratu sudah hampir 23 tahun tapi pindah-pindah ya. Dari PT Aditek, kemudian ke Mustika Ratu, kemudian melanjutkan kuliah dari S2, kemudian ke S3, itu nggak mudah. Karena apa? Saya punya tanggung jawab pada saat itu memang posisinya sudah general manager di finance ya, dan akan menuju terakhirnya itu menuju ke commercial director, itu pekerjaannya kan banyak. Tapi saya tetap mempersiapkan diri saja untuk menempuh S2 kemudian S3 itu terakhir di 2024 ya. Kemudian ya saya berpikir ke depan itu kan di Indonesia itu apalagi perempuan itu masih jarang yang Iya. menempuh S3 yaitu di Betul. tingkat doktoral. Jadi di situ memang sangat-sangat berat karena harus belajar, kemudian bekerja ya, kemudian pada saat mempersiapkan disertasi itu sampai panas dingin karena dari setengah 8 malam sampai jam setengah 4 pagi itu saya kerjakan sendiri. Luar biasa. Perjuangannya nggak main-main ya. Bu, Top, ya. mantap, is the best banget ya. Oke. Baik, kalau tadi kan berkesan, tapi kalau aku denger nih kayaknya kesannya juga sebagai tantangan juga ya Prof ya. Tapi kesannya itu tantangan yang bisa dihadapi oleh Prof untuk menjalani pendidikan. Nah, tadi kan mungkin itu kesan Prof ini menyenangkan ya walaupun tantangan. Kalau di luar dari itu ada lagi nggak sih Prof tantangan yang dihadapi selama masa perkuliahan? Kalau masa perkuliahan ya banyak karena apa? Milieunya itu kan beda-beda ya. Milieu itu artinya lingkungan itu sangat berbeda dengan di tempat kerja. Jadi dan di samping itu juga para dosennya, saya S2 itu di Borobudur, S3-nya juga Universitas Borobudur, kemudian dosennya itu rata-rata memang dari UGM dan dari Unpad. Yang masing-masing dosen itu punya karakteristik sendiri gitu. Kadang-kadang bisa ditemuin, kadang-kadang tidak. Nunggunya sampai lama kadang gitu. Kenapa sih ada tugas misalnya gitu, kok saya mesti harus sampai ke Unpad, sampai ke Bandung, tapi itu harus saya jalani gitu ya. Jadi tidak semudah kalau kita misalnya kerja di profesional. Jadi itu harus benar-benar kita, tapi tekuni terus saja sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Baik, ternyata tantangan Prof ini sebelum jadi rektor sangat baik banget sampai harus ke Unpad buat ngejar tugas atau lainnya dan menghubungi dosen terus-menerus ya kan. Ternyata tantangan sangat amat berat, tapi ternyata bisa ya ternyata Iya. perempuan tuh ngejalanin segitu banyaknya peran gitu. Kita sebagai perempuan sekarang juga harus bisa mencontoh Ya pasti sih, aku sih bakal contoh banget Prof Sestri ya pastinya. Nah oke, sebelum kita bahas ke rektor nih, Bu Prof sendiri nih ngejabat sebagai rektor, ada keinginan dari SMA kah atau selama menjalani kuliah ternyata tengah jalan kepikiran pengen jadi rektor deh atau gimana gitu? Kenapa sih bisa kepikiran jadi rektor gitu Bu? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya susah tapi enggak juga gitu ya. Susah-susah gampang ya. Jadi untuk sampai dengan rektor, saya tidak kepikiran ya karena awalnya kan profesional udah menikmati sebagai direktur di perusahaan besar dan itu diperpanjang ya. Tetapi saya tetap akan mengimplementasikan ilmunya, sayang dong ya udah S3 betul. kemudian kita hanya ditelantarkan. Nah kemudian saya masuk
ke Unipi ini ya teman-teman kuliahnya Pak Karnawi, Dr. Karnawi Kamar. Yes. Jadi ditawarkan, kemudian saya mengajar. Dari awal itu tidak berpikiran sebagai rektor Rektor. karena saya hanya ingin mengimplementasikan sebagai dosen Yes. profesional. Nah, ketika sebagai dosen profesional dulu belum universitas. Jadi dulu itu masih STE dan STEMI. Saat itu saya masuk, kemudian dari yayasan diberikan mandat untuk menjadi Puket 1, pembantu ketua 1 di bidang pendidikan. Nah, kemudian setelah penggabungan tahun 2022 ya, itu cita-citanya dari institusi ini menggabungkan diri menjadi universitas. Nah, saya juga kaget karena apa? Dari Senat Akademik telah memilih saya menjadi rektor. Jadi ini suatu suatu anugerah yang tidak pernah dipikirkan, tetapi disyukuri dan terus dilakukan development terus. Gitu. Berarti pada awalnya Ibu Sestri tuh hanya berniat baik untuk menjadi dosen mengimplementasikan ilmunya gitu ya Bu. Namun tidak terduga ternyata dapat meraih ke titik sampai seperti ini. Nah, sebelum menjadi rektor ini ternyata Prof. Sestri ini sebelumnya menjabat di bawahnya dulu rektor ya, sebelum menjadi rektor ini. Nah, pas dipilih nih menjadi rektor, Prof. Sestri ini visi misinya apa sih Prof sebelum menjadi rektor di Unipi? Sebelum menjadi rektor, visi misi saya adalah ini, menginginkan semua SDM atau semua warga negara yang sudah lulus SMA ini kuliah. Jadi harus berpendidikan sampai pendidikan tinggi itu. Ya, itu ya. Tapi kalau sekarang setelah menjadi rektor, visi misi saya juga akan diselaraskan dengan visi misi daripada kampus sendiri. Sama, yaitu mencerdaskan atau melahirkan lulusan-lulusan ya yang punya dedikasi tinggi, tetapi juga bisa berdaya saing dan punya jiwa entrepreneur. Kemudian misinya apa lagi? Misinya itu adalah mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yang nanti ada program-program kerjanya masing-masing. Gitu ya. Visi misinya sangat bagus ya. Keren. Oke, visi misi tadi kan udah banyak juga nih. Terus apa katanya tadi melahirkan jiwa entrepreneur. Nah, selama menjalani sebagai rektor Unipi nih Prof, visi misi tadi apa sih kendalanya dalam menjalankan visi misi tersebut selama menjabat rektor? Ya. Kan kendalanya terutama itu dengan peraturan pemerintah kan sering berubah-ubah ya. Peraturan pemerintah itu seringkali berubah-ubah dengan kurikulumnya ya. Sehingga di dalam menjalankan visi misi ini akan berhubungan dengan pihak luar ya. Tapi yang kedua di dalam sendiri itu juga terkait dengan sarana prasarana. Saya sebagai rektor ya melihat anak-anak mahasiswa itu sudah luar biasa loh kreativitasnya. Kadang-kadang mereka dengan semangatnya sendiri, kadang-kadang mungkin dengan prasarana sendiri yang diciptakan. Terutama kita kan masih ada kekurangan misalnya ya sarana olahraga, kemudian untuk interaktif, tetapi kita terus-menerus melakukan pendekatan dengan penyelenggara ya. Penyelenggara ini adalah orang tuanya institusi, orang tuanya daripada kampus. Kalau saya kan pelaksana ya, ada rektorat, ada dekanan, ada kaprodi ya, terus kemudian ada Temdik. Itu semua juga akan tergantung dengan penyelenggara yaitu Yayasan Pendidikan Insan Pembangunan ya. Baik. Nah, kalau tadi
dikilas balik nih, ternyata Prof. Sestri ini sudah menjabat sebagai rektor sejak 2020. 22. 2022. 2022. Ternyata udah 3 tahun lamanya Hampir ya, ya, hampir sebentar lagi 3 tahun. Wow, lama ya. Nah, Prof, selama 3 tahun menjabat sebagai rektor nih, apa sih Prof tantangan yang dihadapi Prof selama menjabat sebagai rektor selama 3 tahun ini, Prof? Tadi kan udah dijelaskan ya, tantangannya yang pertama itu adanya peraturan pemerintah yang artinya mungkin dilakukan perbaikan-perbaikan terus ya, yang kadang-kala kita juga agak sedikit kewalahan ya, kalau peraturan berubah tentunya itu akan mempengaruhi kesiapan kita ya. Terus yang kedua sekarang yang ada di depan mata ini ya, pemerintah belum secara tegas membatasi PTN ya, perguruan tinggi negeri yang menerima dari jalur mandiri itu dibuka sampai dengan bulan September, dan itu sangat mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru, dan itu merupakan ancaman bagi perguruan tinggi swasta, termasuk juga dari Unipi Tangerang ini. Yang kedua juga semakin banyak pindahnya industri dari daerah Tangerang ke Jawa. Itu yang pertama ya, dari luar. Tapi dari dalam sendiri ya tadi ya, kesiapan mungkin SDM kita yang harus perlu ditingkatkan, terutama dari tendik ya, itu pelayanan yang kadang-kadang kurang ramah terhadap mahasiswa ya, itu. Dan juga ya tadi fasilitas yang perlu ditingkatkan, misalnya sarana olahraga dan parkir. Kalau yang lainnya udah bagus ya, atau gedungnya dekat dengan Sumarekon Tangerang, sangat strategis dan lain sebagainya. Itu tantangan yang dihadapi, yang saat ini harus terus dikejar ketinggalan-ketinggalannya. Baik, Prof. Selama menjabat sebagai rektor nih, Prof Sestri ini gimana sih membangun kolaborasi dan sinergi antar dosen, staf, dan mahasiswa Unipi? Kalau ya soal kolaborasi dan sinergi ini tidak masalah ya, karena dengan adanya COVID kemarin itu kita mendapatkan suatu anugerah ya. Dengan adanya COVID jangan diterima bahwa COVID itu langsung membuat seseorang ataupun institusi ataupun komunitas itu menjadi itu suatu akibat buruk. Tetapi kita ambil dengan digitalisasi. Jadi kita bisa koordinasi, kolaborasi ya, bersinergi, tidak hanya tatap muka tetapi bisa dengan online ya. Kita gunakan teknologi secara bijak. Jadi jangan teknologi yang sembarangan ya, tapi kita bersosialisasi dengan para dosen ya. Kita bisa kerjasama dengan dosen. Setiap 1 tahun 2 kali itu dilakukan rapat dosen secara online maupun hybrid. Nah, terus kemudian dengan tendik, tenaga kependidikan yang sekarang ada FO, terus kemudian di perpus. Kalau misalnya kurang bagus, saya keliling ya, keliling menemukan ketidakpresisian ya saya tegur dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mahasiswa, mahasiswa itu sangat-sangat menyenangkan. Karena apa? Saya menganggap kalau sering ketemu interaksi dengan mahasiswa, saya merasa muda terus. Jadi pernah dengan BEM juga kita mengadakan istilahnya dengar pendapat, tidak hanya DPR ya, dengan pendapat antara pimpinan dengan para mahasiswa untuk mencari solusi yang masing-masing, atau justru kampus ini menghadapi kendala apa, yuk kalau didengarkan suara mahasiswa, dan kan kita mencari titik tengah selalu ada. Gitu ya. Jadi lebih ke diskusi antar ininya ya, staf dan mahasiswa ya, Prof ya. Nah, dalam kurun waktu masa pemimpinan Prof Sestri ini, udah sejauh mana sih Prof visi dan misi ini terlaksana untuk Unipi, Prof? Terima kasih ya. Jadi terlaksananya ini secara bertahap,
Tapi yang terpenting bahwa di UNIPI ini sudah mengikuti peraturan pemerintah. Jadi semuanya baik prodi maupun institusi sudah terakreditasi. Ya, itu ya, sudah terakreditasi. Itu adalah syarat. Tanpa akreditasi ini suatu saat akan dilakukan apa? Dilakukan penilaian ulang dan bisa-bisa nanti akan dilakukan penilaian atau inspeksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi kita bahagialah di situ ya, sudah mencapai. Demikian juga kelulusan dari dosen-dosen yang berpendidikan S3 semakin, kemarin kan ditargetkan hanya 3, tapi sekarang lebih dari 5. Nah, kita tepuk tangan dong ya. Baik, kalau tadi kan kita membahas seputar perjalanan kepemimpinan Ibu ya dalam dunia pendidikan Ibu, latar belakang Ibu, terus visi misi Ibu sebagai rektor. Nah, sekarang kita pindah nih Bu ke topik pandangan Ibu nih terkait mahasiswa. Kan kita zaman semakin berkembang ya Bu, banyak faktor yang mempengaruhi seperti teknologi dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu sendiri gimana sih Ibu melihat karakter mahasiswa di era masa kini itu? Ya, terima kasih. Jadi di era masa kini mahasiswa ini lompatannya sangat luar biasa. Nah, seperti karena kemarin ya saya diminta untuk mengisi mahasiswa di Universitas Raharja. Lalu ketemunya tuh mahasiswa muda-muda semester 5, tapi mereka ini sudah punya usaha seperti UMKM, mengembangkan UMKM. Karena ini prodinya juga prodi bisnis digital. Nah, jadi bisnis digital saya memberitahukan bahwa mahasiswa itu lompatnya cepat sekali, ya. Ya, saking cepatnya kadang-kadang dosennya kewalahan. Tapi mudah-mudahan kalau untuk Bu Sestri tidak seperti itu ya. Kita harus mengikuti terus ya. Lompatannya sangat besar dan tentunya dengan kreativitas dari para mahasiswa yang ada ini. Kadang-kadang mahasiswa itu juga ini loh, kadang-kadang maunya cepet-cepet terus gitu ya. Iya, cepet-cepet terus gitu. Kadang-kadang terus mau gini, yuk kalau tidak dituruti kita unjuk rasa. Nah, gitu. Tidak masalah, unjuk rasa tidak masalah, tetapi ya puji syukur saya kepemimpinan saya dan merangkul. Lah, sekarang itu yang di wakil-wakil saya ya rektor 1, 2, 3 itu kan masih muda-muda ya. Iya. Usianya antara 33 sampai dengan 40-an ya. Jadi saya harus mengikuti juga rektorat, dekan yang masih muda-muda. Pasti coba bapak-bapak atau ibu menilai atau turun ke lapangan, tanya, diskusi sama teman-teman mahasiswa ini apa inspirasinya, apa aspirasinya yang akan disampaikan. Saya selalu terbuka untuk mendengarkan dan untuk menindaklanjuti selama aku bisa ya. Karena di atas saya juga ada ya yayasan gitu ya. Itu akan kita selesaikan secara ya bersama-sama, kita bareng-bareng. Itu makanya fungsi daripada kolaborasi tadi perlu ditingkatkan. Ya, seperti itu ya. Berarti di pandangan Ibu, mahasiswa-mahasiswa di generasi saat ini tuh aktif ya Bu dalam membangun dan bergerak gitu ya. Begitupun dengan pengajar-pengajarnya juga aktif dalam mengikut sertakan dan berusaha mengakomodasi sebaik mungkin ya Bu ya. Ya, jadi Prof. Sestri juga ini selalu ingin melakukan pendekatan terhadap mahasiswanya. Jadi biar selalu terus update sama perkembangan mahasiswa yang tadi kata Prof. Sestri aku katanya mahasiswa ini selalu bergerak dengan cepat gitu kan, karena perubahan zaman juga cepet banget sih sekarang ya. Iya, kita harus serba cepet ya kalau nggak mau kalah. Dan saya sendiri sebagai pribadi ya selalu menekankan pada para dosen atau dekan memberitahukan, ketua prodinya memberitahukan kepada mahasiswa suruh bersosmed ya, suruh bersosmed. Sosmed coba harus punya ini, IG punya enggak? Harus punya Facebook. Terus punya lagi misalnya Lines ya, atau punya lagi apa yang
threads ya yang sekarang itu bukan untuk istilahnya mengunggah hal-hal yang negatif, tetapi bisa mempromosikan kampus kita. Nah, itu ya. Kalau cuma pasang apa leaflet itu tidak menolong karena itu terjangkaunya sangat terbatas. Tetapi kalau sosmednya para mahasiswa, kita punya 3.400-an ya, lebih mungkin ya 3.400 mahasiswa. Kalau satu mahasiswa punya sosmed, apalagi HP lebih dari satu loh ya. Wah, itu bisa langsung mengunggah gitu. Wah, bahagianya saya, bahagianya Unipi itu bisa dipromosikan, nanti hasil akhirnya akan kelihatan apa? PMB meningkat. Iya Bu, apalagi generasi sekarang kita aktif ya di sosmed, dikit-dikit repost, dikit-dikit promosi, jadi harus beradaptasi dengan teknologi seperti itu sih. Biar nggak kalah saing juga sama PTN ternama ya Santai ya. Yes. Kita lihat meme juga bagus loh. Kayak kantor kalau saya punya drone di situ. Baik nih Bu, lalu ya Bu, menurut Prof. Sestri sendiri apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh para mahasiswa dan mahasiswi baik di bidang akademik maupun non akademik nih Prof? Saya melihat ya, tapi sebetulnya ini kan subjektif loh. Harusnya mahasiswanya yang ngomong ya. Kalau saya menilai tantangannya kalau kemarin menurut hasil daripada dengan pendapat, dengan perwakilan, BEM itu kan semuanya ya, itu tantangannya saat sekarang ini mereka itu membutuhkan suatu tempat interaksi yang terkonek dengan digitalisasi. Yang ini mungkin terus akan kami develop. Kami menyadari kekurangan itu, tetapi terus yuk kita bareng-bareng yuk cari solusi. Itu sangat-sangat penting sekali karena tempat interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi, termasuk juga tenaga kependidikan. Saya terima kasih kalau ada mahasiswa yang memberikan masukan-masukan terhadap kekurangan-kekurangan daripada kampus kami ya. Saya tidak menutup pintu, tetapi saya membuka pintu seluas-luasnya agar kami yuk bareng-bareng, karena kalau saya ini institusi misalnya gedungnya bagus, tapi kalau nggak ada mahasiswanya percuma kan. Nah, itu yang kekurangannya yaitu tempat interaksi itu secara digital itu yang masih sangat kurang. Ya, tapi Prof. Sestri selalu membuka tangan untuk menerima ya Bu segala kritik, saran dan masukan dari para. Tapi ini ngomong-ngomong boleh diminum ya. Saya minum dulu soalnya. Kita bincang hari ini sangat daging banget ya Santai ya. Ini buat calon-calon yang mau jadi PKKMB harus nonton ini sih biar kalian tahu nih Unipi gimana ya Bu, lebih mengenal Prof. Sestri juga sebagai rektor Unipi. Lalu nih Prof, Prof kan sudah menjabat dari 2022 ya Prof ya, sudah hampir 3 tahun nih. Selama Prof menjadi rektor, menjabat sebagai rektor, ada nggak sih Prof momen berkesan antara Prof sama para mahasiswa-mahasiswi Unipi? Sangat berkesan ya, terutama kalau saya mengajar. Wah, kalau saya mengajar saya selalu menerapkan untuk interaktif. Jadi saya mengajar sepotong, kemudian mahasiswa boleh bertanya, boleh membacakan materinya, terus kemudian kita berinteraksi saling ya seperti kayak teman. Kadang-kadang saya putarkan lagu, yuk kita ini termasuk karena kan saya komunikasi bisnis saat itu ya, terus kemudian ekonomi internasional. Nah, coba yang suaranya cantik, suaranya cakep siapa? Tak tunjukin dulu nih. Contohnya kenal lagu Statue enggak? Terus malah ada yang bergerak gitu ya gitu. Nah, itu Anda kalau punya medsos, upload, Anda mempromosikan diri. Siapa tahu nanti ada kolega yang mengambil kemudian rekaman. Kan bisa kan? Wah, apalagi membawa Unipi. Nah, jadi dari situ itu secara interaktif kita lakukan. Saya sangat berkesan banget karena apa? Mahasiswa itu bukan
sebagai saya pendidik yang tinggi, kemudian mahasiswanya itu dianggap anak-anak enggak, tapi sebagai sahabat. Iya, sebagai Gitu. sahabat. Itu pendekatan Terus paling kemudian juga kami mensertakan hanya beberapa mahasiswa untuk penelitian dan kemarin mendapatkan hibah penelitian dari pemerintah. Kita bawa ya. Kebetulan kemarin ada Juliano 1 sama Novi ya, Novi Zaluku yang masuk ke situ. Jadi kita bawa studi banding ke Universitas Pelita Bangsa. Iya. Jadi semakin dikenal ya UNIPI ini di dunia ini ya. Dunia pendidikan. Dunia pendidikan, betul. Coba kalau lihat di ininya IG-nya, terus kemudian kalau tanya-tanya di komunitas, karena saya komunitasnya kan juga banyak ya. Jadi saya sendiri sebagai sekjen Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang sekarang sudah punya koperasi dan sudah berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan di Cina ya. Terus saya juga sebagai Dewan Pengarah dari Pervina, jadi perempuan pemimpin Indonesia. Terus kemudian juga banyak sih ya sebagai Dewan Pengarah dari GK Center. Terus kemudian lagi sebagai Dewan Pakar dari Presidium Persatuan Nusantara gitu ya. Jadi setelah Pak Prabowo terpilih itu kadang-kadang malah kita sering berkomunikasi untuk yang yaitu tadi mendampingi beberapa koperasi, bukan kita yang menghadap tapi UNIPI rektornya dan jajaran diundang untuk dengar pendapat dengan Menteri Koperasi. Itu ada Pak Sucipto Basuki mendampingi sebagai saksi, kita memberikan masukan yang positif ya. Kalau kita bilang, Pak, untuk perizinan koperasi kok lama, nah itu kita masuk supaya pemerintah juga berbenah untuk masyarakat. Baik, berarti lewat urusan atau profesi Prof di luar dari kampus, Prof juga tetap menerbangkan UNIPI ya untuk dikenal orang-orang. Betul. Semoga UNIPI makin maju ya Prof ke depannya. Dan makin mendapatkan akreditasi yang lebih baik sekali. Amin. Nah, selanjutnya Prof, kita kan banyak ya Prof yang kayak tadi kita ngobrolin kan yang semangat-semangat yang kayak Prof ajarin gitu ya. Mahasiswanya pada semangat, pada terbuka. Tapi kan ada juga di sisi lain mahasiswa yang kadang kehilangan arah, kehilangan motivasi untuk berkuliah. Nah, ada nggak sih pesan buat mereka Prof dari Prof gitu untuk tetap melanjutkan kuliah dan tidak memutus pendidikan di tengah jalan? Nah, itu sebetulnya ya kalau untuk mahasiswa kita kan juga menyediakan fasilitas untuk ini ya beasiswa ya. Beasiswa kalau yang KIP. Kalau KIP memang kelasnya ya memang itu sudah dari pemerintah ya. Itu ada klasifikasinya kurang mampu dan kemudian juga anak pensiunan ya, kemudian Polri, TNI atau ASN, kemudian juga yang prestasi ya, walaupun mampu tapi kalau prestasi bagus kan dapat beasiswa. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang ini ada kendala, misalnya di tengah jalan ada PHK atau itu bisa langsung menghubungi ketua prodi dulu ya, seperti apa jalan keluarnya. Nanti setelah itu bisa menghubungi wakil rektor 3 ya, sekarang wakil rektor 4 yang tentang keuangan dan administrasi. Bisa nanti kalau ada kesulitan saya akan bisa bantu untuk komunikasi ke sana ya. Jadi semuanya ada jalan keluarnya. Misalnya ada kendala sekarang kok belum kalau tidak melunasi ya, itu tidak bisa ikut ujian. Nah, nanti itu bisa diskusi secara intens dengan wakil rektor yang membidangi di bidang keuangan. Nanti akan disampaikan. Pasti ada jalan keluarnya. Yang penting komunikasi ya. Nah, ini pesan saya itu tadi. Ini para mahasiswa termasuk dosen.
itu dosen itu juga masih ada yang kuliah loh ya. Kemarin saya ke Podomoro University diundang, kebetulan rektornya itu kenal baik karena waktu itu ketua Bapepam kan. Nah, pada saat itu harus bagaimana selalu di sana pun juga saya bilang harus belajar. Belajar ilmu pengetahuan itu nggak akan ada habisnya. Betul. Ya, belajar. Kemudian itu supaya nggak ketinggalan. Terus berkolaborasi, nggak bisa orang hidup sendiri. Ya, itu selalu saya tekankan ya, ada 3. Kemudian yang terakhir adalah beradaptasi. Kamu sudah kolaborasi, kamu sudah melakukan sinergi, kamu atau saya sudah melakukan banyak jejaring. Tapi kalau tidak dieksekusi, tidak dilakukan, percuma. Tidak mengikuti lah, ketinggalan, nggak beradaptasi. Oh, mereka sudah larinya ke sana, kita ke sebelah kanan. Ya, seperti itu ya. Baik, jadi tadi pesan-pesan Bu Prof. Sestri ini memang kita harus melakukan sering kolaborasi ya. Sebagai mahasiswa juga kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang emang berubahnya sangat cepat banget ya Santa ya. Dan tetap harus terbuka dalam komunikasi karena seperti yang Prof. Sestri tadi bilang, kampus itu akan selalu berusaha mencari solusi ya Prof ya, membantu dalam hal solusi. Tinggal tergantung mahasiswanya aja nih ya. Ya hari ini Gak kerasa banget ya Santa ya. bener, padahal kita masih mau banyak ngobrol loh sama Prof. Nanti diteruskan lagi di luar. Dari kamera sini kali ya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Prof. Sestri. Harus sayangnya harus berakhir di sekarang ya hari ini. Iya, pasti teman-teman yang nonton juga kayaknya aduh, kayaknya seru banget nih kalau dilanjutin lagi atau ada part 2, siapa tahu kan bisa terrealisasi part 2 dengan Prof. Sestri. Soalnya sharing session sama Prof. Sestri itu seru banget, banyak banget yang bisa diambil ya. Pastinya jadi termotivasi juga untuk melakukan pendidikan lebih lanjut lagi dari S1 sampai bahkan S3. Walaupun nih kita sampai sekarang masih baru semester 4 ya Santa ya. Tapi kita nggak akan, setelah mendengar cerita Prof. Sestri kita jadi semangat. Iya, jadi termotivasi sebagai perempuan juga untuk terus berkarir walaupun kuliah nanti sampai S3 tuh nggak cuman jadi ibu rumah tangga aja, tapi kita bisa mengimplementasikan ilmu kita di dunia kerja. Ngomong-ngomong kok nggak ada yang nanya usiaku ya? Ibu Rahasia ya. Iya betul. Yang jelas di atas kepala 6 ya. Tapi nggak kelihatan ya. nggak kelihatan loh Ibu. Karena terbuka dan tadi ikhlas ya. Iya. Ibu terbiasa dengan mahasiswa ya Bu ya. Jadi awet muda. Makanya dari tadi aku nggak nanyain umur Prof karena kayak ya nyambung aja kan ngobrol juga sama mahasiswa. Kayak yang Prof tadi bilang, Prof melakukan pendekatan seperti sahabat ya ke Betul, para makanya mahasiswa. dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul, nggak kerasa udah 30 menit lebih kan nih. Iya, karena kita ngerasa kayak ngobrol sama teman sama Prof ya. Seseru itu guys. Baik, makasih banyak ya Prof untuk waktunya, terus sudah bersedia hadir dan ngasih kita daging nih buat apalagi buat para pemirsa di rumah. Itu bermanfaat banget sih Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Saya itu tetap semangat dan tetap tapi ya tetap ora et labora ya. Jadi tidak sampai berusaha, tetap harus berdoa. Jadi usaha juga harus diimbangi dengan doa ya Prof ya. Karena usaha aja tanpa doa ya gimana ya, kurang afdol lah ya Prof. Ya untuk itu terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya lagi ya Prof. Semoga bisa dapat kesempatan lagi untuk sharing session bersama Prof. Sestri. Karena seru itu. Karena aku juga ngerasa terhormat banget ya jadi MC hari ini di podcast bersama tamu yang spesial banget. Jarang-jarang, apalagi ini baru pertama kalinya gitu kan Prof. Sestri hadir di podcast, mana dinaungi sama Mim lagi kan. Wah, keren. Baik, untuk itu langsung kita tutup aja nih. Iya dong, soalnya takut durasi. Kasian editor ngeditnya katanya. Iya, editor ngeditnya lama ya. Untuk itu saya Krisanta, saya Rini Rama Putri. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang pasti ya Talk to What, Talk to Me.